A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara-saudaraku, kawan-kawanku, kru Spin News yang saya banggakan, saya hormati. Pada rapat redaksi pada hari ini tanggal 1 Juni 2024 ini bertepatan dengan hari Hari Pancasila ya. Septian Pancasila. Nah, ini pertemuan yang sangat bagus. Kenapa saya katakan pertemuan sangat bagus? Karena ini harinya hari Pancasila. Sebagai insan pers, sebagai seorang wartawan, kita harus tahu, saya sering ulang-ulang untuk kita sekalian bahwa negara kita, Republik Indonesia ini dipegang atau dikendalikan oleh 4 kekuatan besar. Kekuatan pertama itu yang disebut dengan 1, 2, 3 itu disebut dengan pemerintah, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. 3 ini yang mengendalikan negara ini. Nah, tapi pelaksananya diawasi oleh kita, pers. Jadi kita kekuatan keempat. Pers itu kekuatan keempat. Kenapa? Karena kita ini sama-sama melaksanakan amanat undang-undang. Cuma hari ini 1 Juni, hari Pancasila, maka kita harus tahu bahwa Indonesia punya landasan ideal, ada landasan struktural, dan ada landasan operasional. Nah, yang utama idealnya dulu, idealismenya dulu, idealnya dulu. Yaitu idealnya Pancasila itu tadi. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila apa yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 4 kegiatan tadi itu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita menuju ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fakta lapangan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum terwujud. Banyak katakan kita harus bangga kita lahir di negara Indonesia yang tercinta, yang memang punya sumber daya alam yang luar biasa. Faktanya masih banyak orang-orang yang miskin. Masih banyak orang-orang yang terpuruk. Karena kenapa? Ternyata kecerdasannya yang masih di bawah rata-rata. Nah, dengan ada media, kita kan tahu fungsi media itu kan ada 5. Tapi fungsi yang kelima menentukan fungsi 1, 2, 3, 4. Fungsi pertama media itu kan informasi. Yang kedua, yaitu bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, itu fungsi pendidikan. Mendidik orang. Fungsi yang ketiga adalah fungsi hiburan. Orang terhibur dengan membaca berita kita. Tapi yang tidak kalah pentingnya, supaya roda pemerintah ini berjalan dengan baik dan benar, yang efektif, efisien, yang ideal, harus diawasi. Pengawasan itu oleh masyarakat. Tapi karena masyarakat juga punya kesibukan, sehingga dia tidak fokus untuk melakukan pengawasan. Makanya kita media ada untuk mengambil alih fungsi itu, fungsi kontrol. Nah, mengawasi. Nah, oleh karena itu kita kembali ke Pancasila ini, bahwa hari kesatuan Pancasila ini kan tanggal 1 Juni 1945 itu kan pada waktu rapat persiapan kemerdekaan Indonesia, Soekarno mengusulkan Pancasila ini 1 Juni. Lalu disempurnakan kalimat-kalimatnya kalau tidak salah ya, kalau yang pernah kita ini. Jadi landasan ideal kita Pancasila, landasan struktural kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Jadi ideal, langsung ada struktural. Nah, dulu ya, jadi Undang-Undang Dasar 45 itu landasan struktural kita itu ya, kalau kita media ini berfokus pada pasal 28. Yang intinya kan setiap warga negara punya hak menyampaikan pendapat di depan umum. Dulu pasalnya itu. Setelah era reformasi ditambah pasalnya. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 hingga sampai ke 4 itu kan ada namanya tambah pasal. Kalau kita media itu sampai di pasal 28F. Apa kira-kira tuh Pak Ismail? Pasal 28F pernah dibaca. Dari pasal 28F itu dinegaskan bahwa hak asasi manusia yaitu hak memperoleh informasi. Setiap warga negara punya hak yang sama memperoleh informasi. Itu adalah hak asasi manusia. Dan semua orang punya hak untuk mencari informasi itu, mendapat informasi. Cuma yang jadi masalah, masyarakat punya keterbatasan. Keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran, keterbatasan lain-lain. Nah, kita ada untuk memfasilitasi, memediasi, mewujudkan tadi hak asasi manusia, yaitu hak memperoleh informasi.
Nah, sebelum era reformasi, itu kan muncul namanya amanat reformasi kan ada 8 poin. Poin keempat adalah kebebasan pers. Nah, kebebasan pers sampai saat ini belum bisa terwujud sebagaimana mestinya. Kan gitu. Walaupun sudah banyak undang-undang aturan main kan. Nah, jadi undang-undang pers ya. Jadi yang bagusnya bertanya supaya saya jelaskan nih, bagaimana? Atau ada ini, saya bilang mau keluar atau ada yang mau Tidak, dibahas? tidak, Bang Rob saja. Saya sih begini, Hmm. kerja-kerja kita untuk ke depan kepada ini, ke depan ini, biar biar seru lah. Oh, Karena langkah-langkah. saya melihat pencari berita ini kurang sekali. Saya dulu saya ingin ada partner dan memang rekan-rekan kerja di lapangan biar kita lebih kerjanya lebih efektif. Jadi apa yang lakukan biar peliputan itu lebih seru. Ada memang harus ada beberapa orang di lapangan biar ini bagus. Mm-mm. Ada orang dan saya belum tahu berapa jumlah teman-teman media Spenius yang aktif untuk Mm. Ya, jujur saja untuk ketua bawah saat ini yang aktif ya saudara Ismail, yang lain belum aktif. Pak Pardin juga tidak aktif. Kita tahulah kenapa tidak aktif, karena semua kan orang-orang yang bergabung adalah punya tanggung jawab yang lain. Tanggung jawab terhadap rumah tangganya. Karena jujur saja, boleh katakan di lembaga SP News ini, saya bilang kembali kita di fungsi media. Fungsi media itu kan ada 5, tapi kita 5 di fungsi yang kelima, yaitu lembaga ekonomi. Artinya, kesejahteraan dari kru SP News belum kita jamin secara maksimal. Itu salah satu kelemahannya. Nah, kita sadari karena kita punya perusahaan juga belum difokus secara maksimal. Karena ada 2 manajemen yang harus dijalankan secara maksimal, yaitu manajemen keredaksian, manajemen perusahaan dan manajemen keredaksian. Di perusahaan saya masih 5. Pucuk pimpinan saya sebagai presiden komisaris, namanya komisaris adalah pengawas. Tetapi yang menjalankan tuh organisasi atau manajemen perusahaan itu adalah namanya direksi. Pucuknya itu berada di saudara Adnan. Adnan jabatannya presiden direktur. Nah, wakil presiden direktur istriku. Direkturnya adikku. Tidak ada di sini. Nah, kalau wakil presiden direktur, dia pegawai negeri juga ini jadi masalah juga nih. Nah, Adnan lagi kita harapkan. Nah, karena dari sisi manajemen perusahaan, itu satu langkah yang mau kita lakukan adalah bagaimana PT Rusma Asbakarya sebagai wadah yang memayungi Nisbe News, itu dia harus mendapat NIP, nomor induk berusaha. Ini belum dapat. Pertanyaan, bisa usaha? Bisa. Tapi ini harus terdaftar. Saya punya tugas. Presiden direktur tadi. Makanya saya sebagai presiden komisaris melakukan pengawasan, melihat kelemahannya di mana nih. 2 manajemen yang harus saya manage. Adnan, kamu presiden direktur. Ini maju mundur organisasi ada di tangan kamu. Kan gitu. Nah, dia sendiri belum fokus juga. Nah, tapi ini harus jalan. Karena kalau kita tidak jalan di manajemen redaksi, keredaksian, itu nanti kita kaku juga. Kan gitu. Ilmu yang ada juga akan melemah. Kan gitu. Nah, wadah ini harus jalan. Nah, di manajemen redaksi, kelemahan kita punya pimpinan yang ada Haryadi, oke lah, dari sisi fungsi informasi sudah dapat. Fungsi pendidikan belum. Yang dimaksud fungsi pendidikan adalah ketika berita itu dipublish, harusnya itu sudah siap layak, siap dipakai, siap dibaca. Tapi faktanya kan tidak. Dari sisi kaidah-kaidah penulisan, kita bisa lihat sendiri. Saya sendiri kan ini karena pekerjaan juga ada yang utama di pemerintahan, tidak bisa saya fokus. Ada waktu baru saya masuk edit. Itu masih kelemahan lagi. Masih banyak juga dari sisi yang lain yang harus dibenahi. Misalnya saja, seorang pimpinan redaksi selaku penanggung jawab itu dia punya syaratnya adalah orang yang memang punya pengalaman yang full dan punya sertifikasi untuk itu. Kita belum punya. Haryadi belum punya juga. Dia sarjana komunikasi tapi belum punya itu. Kan gitu. Masih lemah juga nih.
Nah, artinya kami dari manajemen perusahaan belum juga fokus ke itu, ke sana, karena harus ketika buka usaha itu harus fokus. Artinya, kalau kita mau profesional dalam mengelola suatu usaha bisnis, artinya kita membuka lowongan kerja. Ini sudah pasti ada perjanjian kerja. Sudah pasti kita rekrut orang-orang yang punya kemampuan untuk itu. Kan begitu tuh. Tetapi ada tahapannya. Harusnya tahapan pertama, kalau memang dia tidak ketika diuji tidak mampu, maka dia pakai namanya PS dulu, pendidikan dulu. Setelah memenuhi syarat dia masuk di magang. Habis magang baru CR, calon reporter. Baru reporter, organik. Mekanisme penilaiannya kan gitu. Kita kan tidak nih, kita langsung tak. Orang yang kita rekrut sudah pakai nih kartu pers. Anda langsung organik. Tapi organiknya hak Anda belum bisa kami kasih. Dan kewajiban dan tanggung jawab itu belum maksimal juga karena kondisi juga nih. Tuh, pemain. Cuma yang penting kita punya media diakui dulu nih. Kami dari pimpinan perusahaan, dari manajemen perusahaan sudah berpikir bahwa ketika sebenarnya harus dipayungi, harus berbadan hukum. Itu penting dulu. Supaya kita hindari ancaman pasal 18 ayat 2. Ancaman denda 900 juta kita pengelola perusahaan tidak akan dikenakan dengan pasal 18 ayat 2. Itu yang penting dulu. Artinya apa? Media kita bisa action. Karena langkah yang ke depan apa? Akan kita lakukan oleh pendaftaran ulang ke Dewan Pers. Karena tugas Dewan Pers adalah melakukan pendataan terhadap media-media yang ada. Caranya lewat apa? Platform. Ada form formnya. Ada yang harus kita isi. Ketika kita isi, selain kantor redaksi harus sudah jelas, karena ada tim yang akan turun survei. Nah, gitu. Ketika kita sudah upload, kita sudah siap. Kantor sudah layak, sudah ada meja minimal satu meja, ada yang petugas, ada titik koordinat, dan yang utama adalah pimpinan itu harus punya sertifikasi. Nah, harapan saya kepada kalian, semoga kalian juga buka pergaulan dengan teman-teman wartawan lain. Supaya kalian juga di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers di situ disebutkan ada organisasi profesi kewartawanan. Loh, kalian masuklah ke mana? Mau ke PWI, ke AJI, atau yang lain? Cuma dua itu saja nih. Kalau PWI itu era sebelum reformasi, AJI setelah reformasi, tinggal kalian mau pilih. Kalian nyaman di mana? Karena lewat organisasi itulah yang kalian nanti akan menjadikan batu loncatan untuk mendapatkan sertifikasi itu. Karena kalian akan diuji kemampuan kalian sebagai seorang jurnalis. Gitu. Ada tahapan-tahapannya. Nah, bisa jadi siapa yang lebih serius belajar di dunia itu, dialah yang akan berpotensi bisa terjadi namanya organisasi, akan terjadi regenerasi, terjadi pergantian kepemimpinan. Kan gitu. Pemain bisa juga Pak Ode Mursidin atau Hari atau siapa atau yang lain. Nah, jadi intinya gitu. Jadi walaupun bagaimana, ya itulah kondisi yang ada tuh pemain yang ada. Jadi yang ada itu kita syukuri karena kita tuh kan rezeki itu akan, nah itu kan di dalam Al-Quran bilang, barang siapa bersyukur akan disyukuri. Barang siapa pandai bersyukur akan dilimpahkan gandakan rezekinya. Nah, coba Anda terjemahkan Pak Mail masalah bersyukur tadi. Coba kalau Anda ceritakan konkretnya, bersyukur yang dimaksud bagaimana? Kalau Coba. saya sih, apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan itu, dengan kita punya kerja-kerja itu pasti akan rezeki sama Allah Subhanahu. Apabila juga kita serius dengan pekerjaan kita, pastilah ada rezeki. Jadi Tuhan akan mengangkat derajat umatnya atau hambanya apabila ia mempunyai ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki, dengan pengetahuan yang pasti dia akan berbeda dengan manusia saja. So, begitu. Kalau Pak Musin, sudah. Jadi memang sudah benar itu apa yang disampaikan saudara Laude Ismail Marzuki. Ini Laude nih, siapa nama Laude? Laude Musidin, Laude Ismail Marzuki. Nah, ini Ode semua nih, saya harap para Ode nih. Mari dulu. Saya hadapi Ode nih.
Kita hadapi OD semua nih. Satu OD. Duh, masuk. Karena longgar tuh. Jadi begitu. Jadi kembali ke bersyukur tadi ya. Kita kan fokus media. Itulah yang kita hadapi tuh manajemen itu. Jadi kalau bicara ini ilmu juga nih. Masalah pengelolaan usaha. Nah, namanya manajemen perusahaan dan manajemen keredaksian. Hidup ini kalau menurut saya itu hanya 3 nih ilmu. Ilmu berbicara tentang manajemen, berbicara masalah organisasi, berbicara sama administrasi. Kalau manajemen, saya definisikan, saya batasi dia punya pengertian adalah proses kerjasama antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kalau organisasi, sama definisinya. Proses kerjasama antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelum dan sekarang. Kalau bicara administrasi, ditambah lagi. Sama lagi definisinya. Proses kerjasama antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelum, sekarang, dan yang akan datang. Nah, ini sudah terbentuk dengan ada wadah Spinius, itu administrasi harus sudah ada. Karena itu sudah bicara tujuan sebelumnya, sekarang, dan akan datang. Tujuan kita mendapat keuntungan, laba. Prinsip ekonomi pakai. Dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang semaksimalnya. Bicara efisien, bicara efektif. Tepat waktu, tepat sasaran. Nah, kalau kita di wartawan pasti kita punya kemampuan menganalisa tinggi. Kita lihat masalah, lihat orang gerakan, lihat ini sudah mulai kita baca secara psikologinya. Dia punya ini, bahkan dengan gaya-gaya kita. Makanya saya sempat sampaikan ke Ode Mursin, kalau kita meliput, kalau tidak salah, langkah 7 poin, 7 kode etik jurnalis itu yang pertama tunjukkan kartu tugas, menghargai, dan yang kedua tunjukkan kartu tugas itu salah satu trik untuk tidak dibaca lawan. Artinya gini, ketika di percakapan duduk, lalu kita langsung, mohon maaf Pak, saya dari sini, kasih nih kartu pers, kita baca lihat dia punya psikologinya. Itu penting ya. Wah, itu trik juga membaca lawan. Biar dia berpikir ya. Dia berpikir. Baru yang datang padahal. Nah, ini dia datang, dia belum tahu kita punya kekuatan. Dia tidak melihat bahwa ini pemula atau Tidak, dia lihat kartu langsung dia baca. Kalau dia ada masalah, maka dia takut. Dari awal dia sudah harus takut, tapi dia berani, maka dia terima kita. Berarti bisa dikatakan akan terjadi efek bahasa tubuh sih. Iya, ini sudah masuk, kita masuk bahasa tubuh. Yang ketika wawancara dia sudah lihat di gaya kita mengambil, dia sudah memperhitungkan. Dari awal kalau dia memang belum kenalkan, dia takut nih. Langkah kita berucap, langkah kita bertanya, itu langsung dia mengukur. Nah, kita sebagai jurnalis, jangan sampai kita kalah selak. Artinya ketika dia bilang, tidak ada berita. Oh sudah, dia balik. Itu salah. Ketika ketemu narasumber, berita harus dapat. Berita apa? Kalau saya kan biasa pakai, Pak, mungkin ada informasi yang bisa kita publish, Pak. Oh, tidak ada. Oh, kalau begitu, Pak, saya bertanya, Bapak menjawab. Ih, bilang tidak ada tadi, dia suruh saya ini kan? Kalau begini, kalau fakta di lapangan, terus narasumber kita sudah kenal. Pertanyaan saya, apabila narasumber kita belum kenal, itu gimana cara mengolah? Ya tadi nih yang saya bilang tadi kan, dia kan belum kenal kita kasih kartu pers kan langsung dia takut nih. Dia mengukur kita, dia ini profesional atau tidak. Dia ini berita ini ketika dia wawancara saya, jangan sampai dia berimbas. Beritanya itu berimbas. Kalau berita ini tidak berimbas, wah tidak masalah. Dia ke arah positif. Kalau ke arah negatif, dia bilang lain, kita tulis lain. Nah, makanya seorang wartawan harus memaksimalkan potensinya dengan membaca banyak daftar pustaka. Tapi ada juga begini, ada juga narasumber tidak mau pakai suara, tidak mau diwawancarai, manual saja. Itu gimana itu? Dia pingin tidak mau diwawancarai, tidak mau direkam, tidak mau di video, langsung dia manual saja katanya. Tulis di tangan. Ya, tangan bisa tangan juga, bisa juga manual begitu biar dia bebas. Iya, karena kalau memori yang juga ada kekhawatiran dari narasumber, karena kalau kita rekam dia kaku. Jangan-jangan ada kata-kata yang memang tidak perlu diekspos, kita ekspos. Itu bagaimana menghadapinya kalau narasumber? Iya, kan kita tahu kode etik kita ketika narasumber bilang no
jangan di off the record, itu berarti jangan kita tulis berita itu. Itu kode etiknya begitu, kita hargai. Jangan kita paksakan kalau dia off the record. Atau dia bilang no comment, ya kita ya sudah kita. Berarti kemampuan memori yang kita pakai lagi untuk dia ngomong itu. Makanya kita cari di sisi lain. Makanya cara lain lagi. cara lain artinya iya, kita masuk pada posisi mengenal dia, bukan mengenal apa yang dia lakukan. Mengenal siapa dia. Makanya dengan adanya problem di lapangan, kita tidak ragu lagi meliput dengan kita ajukan pertanyaan begini. Biar ke depan kami berjalan atau dia berjalan sendiri, saya berjalan sendiri, kita mendapatkan kendala begitu. Ada narasumber kan yang tidak mewawancarai. Iya. Dia hanya ngomong biasa saja. Penting jangan pulpen, jangan kertas, jangan kolomnya dapat begitu. Tapi ada juga narasumber yang betul-betul siap direkam, siap ditulis, siap difoto, dan lain-lain. Itu narasumber itu bagus. Tapi kalau ada juga narasumber yang tidak mau direkam, tidak mau difoto, tidak mau di gitu, itu untuk mendapatkan beritanya gimana itu? Ya, kadang-kadang kalau ada kan wartawan dia pakai memorinya, tapi memorinya kan terbatas kita. Dia bicara lain pasti kita tulis lain. Nah, makanya kita menggunakan ada beberapa trik kalian. Bisa juga kalian dari awal belum ketemu dia langsung rekam tuh, hidupkan rekaman kalian. Kan kita fungsi sebagai intelijen juga merekam itu. Jadi kita punya itu juga. Berarti bahkan pena itu harus ada rekamnya. Kita tidak pakai rekam sini, tapi ada rekaman lain yang jalan. Berarti sebelum depan rumah narasumber memang sudah harus ini, durasinya sudah harus di ini. Atau kalau memang kita tahu aplikasi di setel dalam jangka sekian detik, langsung dia rekam sendiri. Nah, ini kan ini trik orang tuh bisa. Baik juga kita berguru sama yang sudah melanggar. Kenapa? Wartawan begini, jadi kita seru juga diberikan. Ini kan bicara trik-trik. Kalau jurnalis kan langsung ketemu begitu tuh. Tapi lo sudah pasang dari luar. Pasang, ini sudah siap ini karena mau sadap, karena kita makanya kita sudah kadang kalau wartawan profesional dia sudah membaca karakter orang. Dia baca ini dia ini karakter sifatnya gimana. Bahkan dari ilmu perbintangan dia pelajari misalnya kecenderungannya orang ini begini nih. Orang ini tidak suka begini. Itu salah trik bagus. Itu membaca trik begitu sebenarnya di media yang lain itu belum bergerak. Kalau di Spion News trik begini kayaknya saya harus pakai mulai hari ini. Karena ada narasumber dia lihat saya di wajah dia mulai mundur-mundur jangan sampai pertanyaan banyak. Bisa pakai trik saja yang itu dulu. Cerita pernah sudah terekam ini seperti sekarang nih, Pak. Yang kita cerita ini kan tidak ya, oke, bisa seperti ya. ini. Saya langsung di depan rumah langsung putar karena kadang juga dia bilang hentikan pulpen, hentikan kameramu. Ngapain selalu buang waktu misalnya datang di rumahmu kalau umpamanya begitu atau kantormu tuh ya biar di foto tidak mau nih, dia menghindar ini. Sengaja dia ingin tahu kita bagaimana. Jadi kita sudah harus. Saya kalau yang begitu saya kejar dia biar di jalan. Karena dia kasih penasaran saya begitu. Kapatul juga kita saya cari berita saya. Tapi kalau dengan trik yang dia digunakan ini saya mulai gunakan sekarang hari ini. Karena trik begitu jarang digunakan sama minta maaf saya kasih keluar dua. Jangan digunakan wartawan-wartawan yang sekarang ini. Saya pakai trik itu agar cepat saya dapat berita. Kadang juga tutup pintu lah. Sudah jelas itu. Wartawan itu ya. Yang itu bahaya itu. Saya gergaji dengan pertanyaan. Kalau saya tahu dia punya permasalahan tuh jadi. Karena dia akan menghindar. Mereka akan menghindar karena mereka tidak mau berpolemik di media. Karena mereka dijadikan bulan-bulan. Karena ketika berita itu tentang mereka naik, aib mereka naik, bukan hanya kita yang akan mendapat keuntungan, tapi mereka akan dijadikan ATM oleh wartawan lain, oknum yang lain. Pasti dijadikan juga ATM itu. Ini sebenarnya skill triknya Spion News di sini saya ambil. Dan ini luar biasa. Ini kerja intelijen ini. Saya mau pakai ini barang ini hari ini. Ini sudah begitu. Iya, karena tidak bisa lagi kita bendung ini barang. Karena cara manual lama kan kita selalu pakai. Pakailah kasih bunyi baru dia bicara. Sekarang tidak lagi. Saya kasih selipkan di celana baru saya. Jadi memang pakai alat double pakai alat. Jadi kita tahu bahwa ada alat. Kalau ada alat begitu bagus. Kalau ada memang ada. Pulpen tuh. Bahkan juga ada yang kamera yang langsung tak. Tapi sekarang pakai HP ku saya di depan rumah. Assalamualaikum langsung putar nih videonya biar seru.
Biar dia bilang pulang, tapi sudah dapat rekam selesai. Tinggal saya putarkan angle-nya apa dia ngomong tuh. Terus saya kasih perbanyak gitu. Itu kan biasanya tuh berita itu tergantung dari ucapannya dia. Dia katanya untuk masalah di Palabusa ini kayaknya masalahnya seperti ini. Kemarin saya dapat angle-nya wali kota dia bicara kemarin. Katanya untuk bisa mendapatkan uang ini kayak ke Kota Mataram atau ke Pulau Bali. Terus warga lokal dia bilang dulu kita lagi subur-suburnya agar-agar dengan mutiara sini karena belum ada yang namanya perusahaan listrik batu bara yang di bagian Butong Tengah dengan tambang pasir yang ada di Kampuna. Iya, itu isu itu yang saya kasih angkat nanti. Nah, itu saya langsung titik dia langsung saya kasih garis bawahi, tapi dia tidak tahu jurnalis yang lain. Saya ambil angle itu karena keluhan dari warga katanya. Pertama perusahaan batu bara yang di PLTU kan di bagian Butong Tengah yang ada di apa namanya itu bagian apa Tulang Lunak apa gimana kayak itu dibikin dengan Tampuna itu bagian Kepuntur sana dia mengambil pasir di dalam laut itu ya, pengaruh agar-agar nih pengaruh gitu. Jadi yang kedua lah angle ketiganya harga agar-agar naik atau turun bagaimana begitu jadi saya angkat 3 tapi saya belum perbanyak tapi dari situ saya angkat nanti yang kemarin sekarang mungkin sore lagi mungkin aku tidak tahu Pak Wali dia mau angkat lagi apa nanti tapi harus pakai teknik sekarang spion beda dengan jurnalis lain harus pakai Assalamualaikum harus mutar itu barang itu itu langsung terjawab dan tidak terjawab sudah terekam harus sudah jadi bahan dari itu bahan dari ucapan itu senjata pamungkas kita kembalikan sama dia dan itu akan melebar sama yang lain maksudnya kalian pernah dengar isu yang ini itu koje-koje dia di warung kopi dia akan berkembang setelah dia komen dari para penikmat kopi kita jadikan sebuah sumber kita angkatkan satu pertanyaan sudah dijadikan sebuah jadi padahal ini barang itu dari pejabat dia tidak tahu bahwa kita sudah ambil kopi dari rekaman berluar kita assalamualaikum berubah padahal rekaman jelas dan itu dapat sekarang itu fungsi kita media itu fungsi intelijen juga fungsi. Jadi makanya kita harus tahu posisi kita. Ketika meliput dalam rangka investigasi tidak boleh ada yang tahu. Soalnya kita selalu dihindar apalagi dia bilang siapa yang mau datang itu. Bahaya juga dia gergaji kita pertanyaan itu. Makanya saya kadang-kadang sekarang saya tutup semua HP ku karena dia tahu ini pertanyaan ini bertubi-tubi apalagi saya tahu masalahnya selesai. Jadi, makanya saya kurang merekam karena dia takut direkam. Kalau saya foto dia tidak mau difoto. Oh makanya saya pakai fungsi yang tadi itu yang diucapkan tadi. Cerita. Saya merekam. Dia saya merekam sekali ya. Saya simpan di celana. Baru saya keluar itu baru saya matikan. Padahal sudah ada bahan pun. Jangan menulis jangan merekam, jangan foto. Karena saya dihantam begitu saya ditodong begini. Saya bilang, apa gunanya saya datang ke kantor mati ke rumah dengan todongan pistol begitu. Saya mau buat apa? Saya keluar double kosong saya. Iya, makanya saya pakai fungsi itu saja kalau gitu. Cara itu. Tidak tahu kalau yang jurnalis lain belum menggunakan, tapi saya harus gunakan nyebar. Assalamualaikum, saya sudah putar video. Biar begitu. Keluar 5-10 menit pertama sama dia. Kalau langsung dia bilang langsung bagus sih tidak direkam pada jalan rekaman. Karena direkor kita ini tuh. Dia kaget dia kalau dia naik beritanya. Dia bilang, kenapa saya begini berkembang ini barang padahal sudah ada rekaman. Padahal dia tidak rekam saya tadi. Dia tidak juga pakai pulpen, tidak pakai kamera. Tadi sudah memang sudah saya dapat memang keuntungan dari luar. Saya mainkan rekaman melalui kantor. Atau baju atau memang sak atau di tas simpan. Saya jalan begitu saya simpan dia langsung punya rekaman supaya itu sudah jadi. Jadi memang harus alat lebih dari satu. Iya. Ada tape recorder dulu kita kan baru barang ini yang harus diskusikan biar spion isu dia bisa ada warnanya ke depan. Karena kemampuan teman-teman itu belum masih ada kesibukan juga sih. Pak Adnan juga, Haryadi juga begitu. Atau teman-teman yang lain. Makanya saya bilang kalau umpamanya ada kru-kru yang mau belajar di Spion News, marilah kita belajar bersama. Biar kita mengalami kita. Kalau ada masalah di lapangan, kita datang ke sini sama-sama.
kita membahas. Bisa kontak, bisa minta petunjuk. Makanya yang begini yang seru kan nanti biar kita semangat bekerja di lapangan begitu. Bukan kita lari-lari sendiri dengan adanya identitas kita adalah Sphere News Crew, tapi kerja-kerja di lapangan kurang karena memang tidak ada evaluasi di antara kru, antara pimpinan dengan bawahan dengan pencari berita. Tapi ada trik yang diberikan itu dengan rekaman tanpa tersembunyi dengan sistem intelijen, dan itu fungsi kita di Sphere News saja. Tapi kalau kita melebarkan di media lain itu bahaya, kita diserang betul begitu. Padahal dia cari berita yang betul begitu. Itu skillnya kita lah. Karena sudah zamannya sudah beda. Apalagi kita punya nama kan spion. Spion kata dasar kan dari mata-mata. Jadi penyadap ya. Spion itu kan alat penyadap. Komputernya sebenarnya alat penyadap semua. Jadi jangan kita bersuih kita dikasih gratis, tidak, itu disadap. Makanya kita hati-hati dengan nama teknologi ini. Hanya baik-baik saja yang kita ini. Kembali Mi. Tapi harus begitu, harus fungsi itu dulu. Kalau sudah darurat loh. Iya, tetap dipakai. Jadi itu trik-trik kita itu. Sumber dia mau kan kalau di teknik peliputan kan nanti ada istilahnya jumpa pers. Di dalam jumpa pers itu kadang-kadang kan ada narasumber yang katakan off the record. Nah, off the record itu bisa terbuka nantinya. Dia bilang, oh itu jangan dia. Nanti bisa wartawan lain mengajukan pertanyaan yang sama juga. Memancing dia untuk itu juga. Kadang-kadang kita wartawan sama dengan penyidik sebenarnya. Karena bertanya awal itu di akhir diulang lagi. Untuk mencocokkan jawaban yang pertama dengan yang sama tidak. Kalau saya seperti kalau seperti itu saya kan itu tekniknya juga sebenarnya itu kan itu pengembangan. Awal pertanyaan di akhir juga penutupan begitu memutar di situ, tapi itu kan mengembang bagaimana memekarkan itu berita dengan dia lebih mewarna dari warna hitam menjadi putih menjadi coklat, jadi berkembang begitu enak kita mengetik hasil dari kita ketemu dengan narasumber proses dari memutar-mutarnya begitu karena kita belum puas dengan hasil wawancara apa yang kita dapat. Tapi kalau teknik yang begitu kayaknya seru yang tersembunyi itu karena itu saya sudah sering pakai itu. Harus kita pakai. Tapi saya tidak kalau cerita di media lain atau memang di wartawan lain saya nggak mau karena barang ini bahaya ini kita gunakan. Hanya kita saja yang berpikir tahu ini. Kalau saya gunakan itu lebih bahaya lagi gitu. Makanya kita harus hati-hati. Apalagi bapak dia bilang katanya sekarang ini untuk di online itu gini. Ya memang harus kita jaga itu etika seperti itu. Kan memang itu sudah koridor aturan main-mainnya kan. Tapi kalau saya emergency begitu baru tidak terima begitu saya gunakan di barang kayaknya. Iya, masalahnya dia tutup pintu kok. Kantor atau memang tidak mau difoto, tidak mau direkam. Karena kenapa? Kita jadi wartawan kalau gini, saya jelaskan kemarin. Kenapa narasumber begitu? Karena narasumber itu dia sudah cerdas, sudah paham. Dia akan jadi bulan-bulanannya ini oleh wartawan. Nah gitu. Dia trauma, kadang dia itu trauma juga dengan pernah dia mengalami itu di blunder sama media, disirim beritakan tentang dia tapi dia trauma kan. Tidak bisa tidur loh. Dan begitu banyak alasan dia kenapa harus demikian. Apalagi masalah keuangan, boy tidak bisa tidur. Nah itu kan gini, semua semua profesi ada kode etiknya. Pegawai negeri ada kode etiknya, etika profesinya. Dia taat sama sumpah jabatan. Dia harus loyal. Dia harus memegang rahasia jabatan. Ini kode etik yang harus dipegang. Nah pertanyaannya, berarti sistem yang rusak, yang error di satu dinasnya itu kan subsistem. Sistem utama kan pemerintah kota ya, atau sistem lah dia. Sistem itu kita bisa bongkar ketika kita mendapat informasi dari dalam. Nah pertanyaannya gimana caranya supaya kita dapat informasi itu? Di dalam berorganisasi pasti ada anggota organisasi yang tidak puas dengan gaya kepemimpinan. Nah orang-orang ini yang harus kita bisa dapat. Nah karena lewat mulut mereka terbuka rahasia itu. Nah dengan demikian karena dia sudah membuka itu kepada wartawan tanpa diminta oleh dia, wartawan sudah tahu bahwa harus melindungi narasumber itu pakai hak tolak. Bahwa informasi yang saya peroleh kan kita klarifikasi informasi ini, Pak.
informasi yang saya himpun, menurut informasi yang saya himpun, saya dapat di lapangan, Bapak disinyali telah begini, Bapak telah diduga begini. Oh, dia akan membantah. Ya, silakan Bapak bantah. Nanti masyarakat, nanti publis yang menilai dari tulisan saya itu. Oh, dibulin dari itu orang. Iya, akan Dan akhirnya dia sudah tahu diri bahwa ini saya harus redam ini kalau sudah ini berita ini naik saya habis jabatan saya. Risiko taruhan jabatan saya. Berarti Anda akan dieksekusi. saya biasa dipanggil. Tadi saya dipanggil karena dia terancam juga itu narasumber itu. Yang tadi dia bilang, coba datang dulu rumah saya ini dalam kondisi masalah, angkat dulu. Saya belum sabar dulu. Nah, perkuat di dalam. Jadi ingat, saya ingatkan untuk kalian, jangan sampai kalian dimanfaatkan oleh orang. Jangan sampai narasumber itu yang menggerakkan kalian. Dan kalian yang mengatur itu narasumber Anda. Jangan kalian diatur sama narasumber. Boleh itu. Nah, cara dia mengatur kalian adalah dia intervensi kalian dengan pemberian. Mau rokok, mau uang, dan itu pasti didapat itu. Tetapi bagaimana cara kita mensiasati bahwa apapun yang mereka berikan kepada kita, tidak sebanding dengan apa yang telah kita lakukan untuk mereka. Nilai kita lebih tinggi daripada dia. Karena dengan intervensi pemberian itulah yang membuat kita itu dikendalikan dia. Lemah. Lemah kita di situ. Makanya sering di setiap media cetak yang saya lihat itu, media online jarang, tapi media cetak ditulis yang tegas, wartawan dilarang meminta dan menerima pemberian dari narasumber. Tujuannya itu. Saya banyak tawaran, tapi saya tolak. Tidak juga. Kalau ada juga saya langsung ambil juga. Nah, tapi dilihat Mau juga dengan kanan. musikan semua. Nah, kan kita banyak. Begitu lah kita lihat kondisi jelas itu. Kaget saya kasih doktrin ke namanya Mursalim ya. Ada Mursalim dulu. Saya latih. Dia hanya paket C. Nah, kan dia tetangga saya ajak gabung dia dengan saya. Namanya Mursalim, orang dia belum saya ketemu lagi. Dia orang CEO, orang apa nih? Orang ngasih. Saya latih, setelah latih dia action. Dia pergi liput di Bapak sana. Sampai di Bapas, dia dikasih uang. Saya tidak, dia kejar, saya tolak, dia kasih terus. Sudah saya ambil nih. Padahal kita dikasih uang. Padahal saya sudah kasih dogma kepada dia, doktrin kepada dia, jangan menerima dan sebagainya. Saya bilang tidak masalah itu. Yang penting jangan kamu yang punya niat untuk supaya dapat di Bekasi. Nah, terima saja karena itu mereka juga tahu kamu tidak ada. Dia bilang ini untuk ongkos rokok. Kan rata-rata bilang ongkos rokok bukan bensin. Bensin jarang, tapi ongkos rokok saja nih untuk rokok. Nah, tujuannya, saya bilang dia, supaya kamu bisa naikkan beritanya. Dan ketika kamu naikkan berita, kamu tulis baik-baik, jangan sampai salah tulis. Dia berimbang begitu ya. Tujuannya sama-sama menyenangkan. Dan tujuannya kan Iya, gitu. banyak saya dapatin di lapangan. Tapi kalau dengan meeting kecil siang ini, itu membuat kita keluar dari rumah itu, ada punya kau. Ibaratkan kalau umpama senjata dikasih peluru, biar kita di lapangan itu bergeraknya seperti kondisi lapangan seperti itu. Memang evaluasi itu di saat-saat media itu, apalagi media yang begitu, hal begini sering kita lakukan. Tidak perlu satu minggu sekali, 1 bulan sekali itu sudah selesai. Biar kita kerja juga yang begitu seru lah. Baru kerja begini banyak kenalan. Tapi itu yang hati-hati itu seperti apa yang diharapkan sama Bapak. Nanti dikembalikan oleh narasumber. Kita ada dia punya itu penawar nih mau dikembalikan narasumber juga. Makanya itu intinya tuh mindset sih ya, kalau pikir kita, cara berpikir. Baru kedua lagi selanjut, maaf, seorang media itu harus rajin membaca, baca buku, baca koran, ikut kegiatan lihat di televisi atau saya itu koran itu
Setiap hari saya baca bahwa yang hampir seperti itu. Saya ambil dia punya berita-berita yang saya tahu. Memang diwajibkan kita harus membaca, baca menulis. Terus kedua saya kurang menulis kalau ada yang ada pertanyaan begini. Hanya retorika. Saya sudah dapat begini belum tahu sudah coba. Biar kita coba baca buku berita itu seru karena memang kita sudah buang waktu, kita buang tenaga, segala macam sudah terwujud. Enak sekali kerjanya berita itu. Seperti kalau kita jalan sudah senang sekali. Apalagi ada yang tegur, kapan liputan berita lagi, kapan naik beritanya lagi, apa lagi judulnya, itu berarti mereka pemilik. Betul itu. Jadi begini saya ulangnya cerita. Saya tahu karena kami ini kan jadi redaktur atau sebagai pimpinan perusahaan di media. Kami kan mulai dari bawah. Apalagi saya itu mulai terbentuk dari namanya operator biasa. Jadi dididik jadi juru ketik, juru pembaca, lalu dilatih jadi layouter desainnya koran. Setelah itu menjadi penjual koran. Setelah itu saya jadi redaktur, jadi wartawan. Karena wartawan kurang. Nah, jadi tahapan saya memang saya kuasai semua itu. Nah, Dengan saya kesabarannya. jadi saya bertahap dia. Itu butuh waktu lama juga harus saya bisa menulis. Banyak kisah-kisah, banyak ini. Ya kalau saya ceritakan panjang lebar tuh kalau saya ceritakan itu. Jadi intinya di media ini yang penting nantilah kalian rasa. Makanya kenapa media ini saya tidak hilangkan. Saya punya istri bertanya, Pak, Bapak kan sudah pegawai negeri, udah apply media ini. Nah, saya bilang sama istriku, Anda tahu nggak? Ketika saya jadi pegawai negeri untuk mendapat posisi jabatan ke atas, itu harus ada bargaining posisi, nilai tawar harus ada. Harus punya kekuatan untuk menekan. Media ini salah satu kekuatan untuk menekan. Boleh dikatakan sebagai alat lobby sebenarnya. Melobi sesuatu. Kita kan jadi wartawan jadi mediator, fasilitator, inisiator, provokator untuk kebaikan. Guru juga. Kita guru semua. Kita akan begitu. Kita Apa keluar masalah kita cari solusinya. Kita melihat di desa ini kurang ini, kita perjuangkan itu. Kita cari siapa yang bicara, lalu kita pull up itu beritanya. Mulai dari level musremban tingkat rembuk RT RW, musremban desa atau kelurahan, musremban ke kecamatan hingga ke provinsi bahkan dan seterusnya. Bahkan untuk mendapat tiket untuk menghadiri Hari Pers Nasional itu bisa Anda dapat ketika Anda sudah bermitra dengan baik dengan kepala-kepala dinas. Kalau Anda sudah sering naikkan beritanya ke kepala-kepala dinas, ketika ada acara untuk Hari Pers Nasional, Anda bisa datang. Tolong fasilitasi saya mau ikuti Hari Pers Nasional. Kita bilang, tolong kasih saya uang. Bukan, fasilitasi saya. Oh, ada insight cukupnya sebetulnya. Bang, kalau kalian lebih dekat lagi dengan Infoko, oh sudah ada jatah. Itu berebutan karena antri wartawan banyak. Hanya berapa orang saja yang bisa diwakili. Anda dekat dengan pimpinan itu, maka Anda dapat posisi itu. Anda dapat jatah untuk pergi dibiayai oleh pemerintah. Karena sudah ada biayanya untuk itu. Kalau tidak dapat situ berarti Anda harus pungut dari OPD-OPD yang pernah Anda backup pemberitaannya di media. Saya sendiri jujur saja, saya punya honor dulu 300 di media. Target berita adalah 2. Lebih dari 3 maka dapat bonus. Hanya 300.000 tuh. Nah, waktu saya mau pulang antar istriku, mau pulang ke Tanah Kuto, istri kan sudah pernah bilang, 2 minggu saya jalan, datangin narasumber. Saya katakan bahwa, Pak, saya melapor, saya mau antar istriku pulang ke Ambon. Dia sudah ngerti itu. Iya, ini aja. Ala kadar. Ya sudah. Berapa orang langsung datang, ya jutaan saya dapat. Saya tidak bilang bahwa saya mau pulang ke Abuton. Tidak. Kalimatku saya jaga juga. Jangan sampai dia. Saya bilang, Kak, ini saya antar istriku. Ini saya antar, berarti saya akan kembali. Nah, kalau saya kembali, kamu kasih kecewa saya, sudah. Kamu kerja baik-baik. Bahasa politiknya seperti itu. Dan sampai ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, Anda bawa belur.
Anda tidak pahami saya karena saya butuh bantuan Anda tidak mengerti saya. Hah? Seperti itu. Ini trik-trik nih. Bagus juga sih. Heeh. Jadi kita seminggu sudah sedikit sedikit diberikan amunisi dalam artian itu bahasa ntar senjata juga kalau senjata Diperumpamakan langsung itu. kalau tidak ada kalau hanya senjata berarti tidak ada peluru gimana melawan itu yang lawan di hutan itu yang itu warna-warni ini macam juga saya juga jadi ya ada sedikit ya biar saya bisa ya anda tegur sama hari untuk bagaimana saya berarti ada maksud dari sudah begitu kayak dari terus lagi untuk menulis sebenarnya bisa menulis sih tapi itu nanti kalau sudah mulai ini ditunggu lagi ada lagi terbaru lagi jadi saya hanya berikan coba semoga cepat teman balik ke batu coba saya kerja dulu Tapi kalau sudah mendesak kalau sudah 5 hari 6 hari di sana kita bisa baik biar dekat lebar. Yang penting namanya kita belajar lagi dan Karena memang harus koordinasi. Jadi begini. Nanti kembali kepada Jadi intinya begini, saat ini media Sway News itu sebagai batu loncatan. Itu bukan pekerjaan utama. Suatu kelak yakin dan percaya akan menjadi utama suatu kelak. Tergantung kalian mau jadi utama atau jadi sampingan atau kebalik, tergantung. Karena ini kan bicara plus minus. Nah, bisa saling mendukung. Nah, makanya kenapa saya sengaja saya telepon supaya Anda rasakan bagaimana dia urut. Karena setelah Anda rasakan, Anda ketika promosi Saudara Laude Mursidin juga tidak, saya sudah rasakan bahwa itu bagus. Nah, sama juga dengan ketika ada bertanya, saya ini mau jadi wartawan. Bagusnya saya masuk di media mana? Anda kan sudah rasakan. Oh, kalau Anda sudah profesional, Anda masuk ke sana, gajinya sudah oke. Tapi kalau Anda baru belajar, Anda masuk ke sini nih. Orangnya memang siap mengajar kita untuk dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari penakut menjadi berani, kan gitu ya. Kalau Anda sudah cakap, sudah punya ada sertifikat, Anda harus masuk cari sana, melamar sana. harus ditambahkan dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada menjadi ada tuh? Nah, tidak. Amin, amin. Nah, kayak gitu. Berarti itu. Jadi memang harus banyak lah ilmu-ilmu jurnalis saya memang sudah siapkan diri untuk jadi itu. tidak tahu menjadi diketahui. Saya jalan itu isu naik jauh, lurus dari jauh-jauh dari 1 kilo 2 kilo itu. Nanti saya berpikir, saya berubah bahasa Inggris ini. Jadi saya politik. Saya sedikit saya dia duduk sambil dia apalagi dia kasih dia rokoknya dia memutarkan dia beritanya saya dengan saya sih biasa. Jadi intinya kembali ke ini, kita memang jujur saja, saya punya teman-teman yang berhasil itu bukan dari didikan saya langsung. Ya, sebut aja Adnan, itu didikan langsung dari Bobo Bos. Mereka dia tuh betul-betul dilatih oleh Jamil ya. Iya. Jamil. Yang penting begini, intinya yang penting ada niat belajar. Saya yang kedua proses belajar itu kan saya dari teman banyak wartawan di bawah sampai sekarang. Sambil kita bina diri sendiri atau tidak. Tapi kalau yang seperti begini tidak dapat itu kecil begini sangat menguatkan. Kalau kita sudah
Tapi kalau tidak bisa harus media lain kita punya Itu rahasia perusahaan, dia rahasia tahunya itu organisasi. dia tahu super news itu Hebat. wow seperti yang lain padahal jadi tidak bisa Karena kan begini, kalau saya mereka perusahaan yang lain tidak bisa membongkar juga atau kau lempar lagi mereka. Jadi begini, sudah tahu lah. Jadi begini, saya sebenarnya mudah saya ketika saya sudah fokus nantinya, sudah baik, saya sudah bilang sama, seandainya rumahku ini sudah jadi karena ada dana, itu sana jadi kantor redaksi, sudah menyiapkan untuk itu. Saya, kalau sudah fokus media, saya eksekusi itu wartawan lain untuk masuk ke sini. Eksekusinya mudah. Berapa kamu dibayar di sana? Kamu saya 2 kali lipat di sini. Kan begitu saja itu. Eksekusinya kan gitu tuh. Berapa kamu diharga di sana? Saya hargai kamu 2 kali lipat. Maulah orang. Karena ujungnya ke sana. Beda orang yang memang, sudahlah, saya kan tahu media kan memang dari media ini. Bagaimanapun mediaku dia bayar begini, saya mungkin cari dari lain, di lain, bukan yang itu yang saya kejar. Nah, tergantung kembali ke orangnya lagi. Yang seperti itu. Tapi itu terjadi di Sumbawa. Terjadi eksekusi begitu. Gaung NTB, dia bersaing dengan jaring sebuah ekspres. Orang-orang yang di sana mulai dirangkul, termasuk saya punya guru, termasuk saya dirangkul juga. Saya dirangkul karena saya sudah dikeluarkan, karena saya keluar. Itu di 2002 yang lalu saya keluar dari jaring sebuah ekspres dengan moto independen, konstruksi objektif itu. Kenapa? Karena saya buka kursus komputer. Saya sama dengan ini, instruktur, pelatih. Karena saya beli komputer lalu saya sudah kerjasama dengan desa luar Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Serang bagian barat itu. Serang, Sumbawa Barat. Nah, ketika saya dipanggil untuk menghadap ke kantor redaksi, saya tidak bisa hadir. Karena alat saya sudah saya mau jaga ini, saya mau jaga alatku nih. Komputer ada 2 unit. Ini kantornya sudah tidak kunci. Nah, akhirnya saya ditelepon, kamu itu tikam kami dari belakang. Ih, maksudnya apa? Iya, kami masih butuh kamu, kamu langsung keluar. Kalau ada pengganti kamu, baru kamu keluar itu bagus. Ini kamu keluar, tiba-tiba kami lagi butuh kamu. Oh, tidak berarti keluarnya diam-diam. Bukan. Ketika dipanggil saya tidak bisa hadir lagi. Karena alasan tadi sebenarnya. Ini saya punya komputer ini, saya sudah fokus untuk kelola ini, saya mau berhenti juga. Karena saya mau fokus untuk buka kursus sudah. Jadi ketika saya keluar, sudah tidak jadi wartawan lagi saya. Saya fokus di kursus komputer. Tapi tidak ada penyesalan atau hanya sebuah saja? Mana? Tidak ada penyesalan setelah keluar dari jaringan itu. Sudah memang sudah dipikirkan, sudah pikir bahwa saya sudah waktunya untuk kembali kepada jati diri saya. Kan latar jati diri saya pertama kan instruktur, pelatih. Saya buka kursus karena saya sudah punya modal, sudah dapat uang, sudah bisa ini, saya buka kursus. Nah, orang tua saya kembali, 6 bulan saya di Alas, orang tua saya kembali. Nah, ada pesan dari saya punya bapak kepada orang-orang sekampung namanya Desa Prajak, Dusun Prajak. Kalau kalian butuh bantuan untuk listrik atau air bersih, hubungi anak saya. Nah, waktu saya berada di Sumbawa Besar, datang di kampung di rumah bibiku tuh, Ida Jamudi, dia serama kodim nama. Bahwa, ini kita nih, Pak Layek dengan kepala pemudanya, kami datang tolong bantu kami, fasilitasi kami. Untuk apa? Kami mau butuh bantuan listrik masuk desa. Atau air masuk ini air. Akhirnya saya fasilitasi. Saya antar mereka ketemu anggota DPR. Kan saya mantan wartawan, banyak kenal saya kan. Disitulah saya ketemu dengan Pak Rida Rasen, pemilik koran baru yang nama Gaung Sumbawa. Yang moto jangan gentar berkata benar. Kagetlah dia di situ. Rus, kamu di mana sekarang? Saya di Alas, Pak. Saya buka kursus sana komputer. Jadi kamu tidak wartawan lagi, sudah Pak, saya sudah keluar. Bagaimana kalau kamu gabung dengan saya? Tidak usah kamu dijual-jual koran lagi, kamu fokus di wartawan. Gimana? Tapi saya punya alat-alat komputer di sana. Sudah nanti kita yang kerja sama dengan saya. Kita ambil itu alatmu, gabung di kantor redaksi. Saya pikir karena sudah saya terima itu. Tapi orang-orang yang saya perjuangkan itu berhasil juga. Saya ketemu juga bukan hanya anggota DPR, tetapi juga pemerintah.
asisten 2, bahkan sekda pun saya ketemu. Dari pertemuan itu ada hasil, listrik masuk desa, tenaga surya. Nah, saya pun sudah bergabung dengan media baru namanya Gawang NTB, dengan moto Jangan Gentar Berkata Benar. 1 bulan saya bertugas di Sumbawa, akhirnya saya dilempar ke merintis ke di Dompu. Itulah mulai saya bergenilai untuk supaya diperhitungkan lagi oleh pemerintah di sana. Saya buat berita-berita kritik supaya bupati dia perhitungkan saya. Saya mulai tulisan saya itu satu itu namanya Terminal Suro Utu, terminal yang ada di Dompu. Itu terminalnya bukan di tengah kota, di pinggir kota, tapi ruangannya itu terutama ada pagar, tapi pagarnya sudah tidak berganti hitam. Karena belum dicat kan, sudah kumuh gitu pagar-pagar terminal itu. Saya buatlah berita tentang terminal itu. Terminal Suro Utu berubah warna, berubah kulit. Ya judulnya tuh. Tidak tertahu dengan kalimat judulnya. Saya pasang kalimat itu. Kan kalau orang yang mengerti kan kayak gimana lari kulit ini. Bukan berubah kulit. Ya. Baru tanda petik itu. Berubah kulit. Kayak dia unik itu kayak dia baca ya. Karena masa terminal kok kulit ya. Nah kan dia baca di dalam. Karena judul dibuat adalah tujuannya untuk masuk ke dalam orang baca. Judul itu dibuat orang penasaran juga. Karena orang buat judul langsung ditahu isinya, orang tidak masuk lagi. Kalau warna mungkin. Warna berarti catnya yang ini biasa saja tanda kutip kan. Tapi karena dia unik langsung dia baca di bawah. Tujuannya juga masuk di dalam. Itu ada teknik angle ya begitu juga biasa. Orang dia bilang dia tertahukan judul, ada biasa kita buat berita. Tapi judulnya di dalam isi berita beda dengan judul. Memang unik sih. Nah, itu berita yang pertama. Berita kedua, berita kedua saya ingat betul bupati dia salah ngomong bahwa saya ini bisa berbuat banyak kalau saya dikritik atau di apa sama orang. Satu begitu. Bupati Abu Bakar Ahmad tidak bisa berbuat. Dia berbuat kalau dikritik. Tidak, dia kasih melawan Republik. Nah, kan gitu itu. Tidak bisa berbuat. Dia berbuat kalau ada kritikan dari orang lain. Jadi orang penasaran. Apa maksudnya? Gimana ini orang? Kayak dikasih melawan kita belum ketemu tetap muka dia kasih melawan kita. Itu kan salah satu teknik. Nah, naik berita orang pantau nih. Di cemerlang dia punya judul itu angle judulnya itu kenapa sih? Apa memang secara spontan? Spontan, nah kan begini. Saya kan sudah punya pikiran bahwa berita itu harus punya nilai jual. Berita yang kita buat itu harus bisa orang baca. Nah, dibuat judul itu yang bisa memancing orang untuk masuk membaca. Karena itu estalase. Pintu masuk untuk membaca itu kan dilihat dari judul. Nah, kadang judul itu dikasih singkat. Kan itu. Iya, istilah apa lagi nih? Baca ke dalam. Oh, ini padahal. Gitu. Memancing supaya masuk ke dalam. Saya mau tanya dulu sedikit. Apa? Karena ada kemarin. Terus. Sekarang kita masuk ya. Pada 2004. Kita coba bagaimana ambil dua sisi. Sekian musim. Sebelum mungkin hari ada tahu atau bagaimana belum tahu juga. Gimana kalau beritanya ditulis ya di online seperti itu biasa. Dan ada juga saya tinggal akan masuk video juga saya bisa dari hasil video itu kalau kita buat semacam space seperti itu ya. Tapi dia mengisi suara apa gimana? Oh iya. Biasanya itu kalau video kan bisa diisi suara cerita gitu dong. Si dokumenter gitu. Jadi bentuk video. Gimana kalau Spear News mengambil angle yang seperti itu? Dia bisa jadi YouTube gitu. Tapi dia secara video dia mungkin perjalanan.
ambil dengan bentuk video. Sekarang kan orang sekarang kan biasanya fokusnya akan hanya video juga Kak. Biasanya saya peminat-peminat sekarang zaman sekarang baru 43 sebenarnya peminatnya karena video. Tapi kalau kita di anak-anak sekarang atau SD, SMP, SMA, kebanyakan memang TikTok. Kayak kebanyakan mereka ingin hanya menonton saya dengan bisa. Kalau kita masuk dua sisi mata uang begini yang betul-betul kenaikan sebelum dia bentuk video dengan berita bisa tahu. Biar video itu kita bisa punya karya juga sih. Tapi di situ ada sebuah cerita informasi ya bahwa kita lari bawah lagi ke batu atas dia bervideo. Mungkin di tengah perjalanan tiba-tiba kita bisa juga dengan salah beberapa ekor ikan lumba-lumba sedang melompat di batu itu atas ke lari dan kita disuguhkan dengan seekor ikan lumba-lumba yang sedang mentar. Itu kan seru dia ada kita untuk berkhayal kan dibuatkan dalam video dia. Jadi dia akan mewarnai spion ini berbeda kalau mau media lain dapat. Sebenarnya sudah dibikin kalau media lain. Biar media kita lain bisa jadi di situ bisa jadi YouTuber, bisa jadi itu karena kita punya karena kita kerja di media bukan asal-asalan bahwa kita ini ada seorang yang begini tapi orang yang mau video-video tapi kita punya bergening di bawah itu ada mereka resmi begitu. Jadi saya ambil tawaran ini sebenarnya saya usulkan bagaimana kalau barang ini kita usulkan dalam bentuk video kebetulan teman juga dia tinggal di Cameroon ke depan saya di dekat saya bisa pakai dua juga nanti kita setujui apa memang kita muatkan di bentuk video atau membentuk berita biar dua dia naik dua yang tervideo dan bentuk gitu. Tapi kan intinya begini, ya kembali itu sudah tangkap. Dari kami perusahaan sudah wadai, bahkan kan ada namanya Spion News di TV. Itu salah satu wadah untuk mengakomodir ide itu. Tapi pertanyaan jangan kembali ke redaksi, kembali ke wartawan. Anda punya kemampuan nggak skill untuk membuat itu? Nah itu larinya kembali ke kita itu skill. Karena itu butuh skill itu. Sehingga video dan dalam video langsung bisa dibuatkan berita. Tidak semua orang bisa. Jadi itu punya skill. Kita pakai dua, ada yang bisa itu kembali ke orangnya, kembali ke orang. Kalau saat ini kan kita yang sudah bisa masuk iklan kan RAL official kan masuk tuh, cuma belum dikelola dengan baik oleh anakku. Makanya kan saya link ke itu, bisa masuk ke situ. Karena itu ketika berita itu dia viral, maka itu langsung dalam itu $, masuk. Nah saya masukkan nempelkan ke situ. Nah, kita bisa membangun bisa kita pakai. Sebenarnya kita kita pakai pasal kelima ya. Susul bagus. Bisa jadi biar pro kita bisa. Cuma yang jadi persoalan kalian itu harus berlatih untuk bisa begitu. Karena jangan sampai dilempar lagi kita redaktur. Kita hanya upload saja, jangan lagi kita yang mengatur itu barang itu. Kalau ada yang masalah begitu enak kan kita kasih angkat begini biar kita di lapangan kalau umpamanya kita tidak terlalu seru untuk wawancara kita bisa main video baru kita isi suara begitu. Itu kan butuh waktu itu memang harus latihan juga. Sinilah. Karena ide itu sudah pernah disampaikan sama Adnan. Jadi ingat gak Adnan bilang untuk bisa belajar, bahkan dia belajar untuk itu supaya jangan hanya menuntut karena yang membaca kan tidak banyak yang mau langsung video kan gitu tuh. Bahkan disiasati bisa di video tapi kan ada durasinya, tidak boleh terlalu lama, durasinya kan terbatas. Yang paling itu durasinya dia paling itu cuma itu ada yang pola itu kan memang minta itu ada yang ya itulah skillnya orang. Tapi kalau berjalan itu pelan-pelan dan efektif itu bahaya dalam artian itu banyak melirik bahwa jangan robohkan dan mungkin seperti itu harus lihat hasil video ini itu sedikit bahaya masuk kepada masuk di Spion News apa namanya itu saluran itu. Iya tapi itu kan belum ada punya nilai karena pengunjungnya kan masih
Kan standarnya kan ada kalau YouTuber tuh. Dia kan minimal 1000 view. 1000 orang yang subscribernya berapa? 10.000 ya. Tapi kan buat saya Gitu. begini, yang penting kita buat angle yang itu yang di dalam satu buku kita. Ada yang Iya, tetapi yang jadi masalah kembali kalian harus berlatih memantaskan diri. Kita bisa belajar tuh dilatih kan sarananya harus ada. HP-nya harus bagus maksimal. Oke lah, HP tidak ada HP yang ada saya dulu. Tapi mau nggak kalian mau berlatih seperti anakku Intan tadi tuh? Dia ambil, dia bikin kasku langsung jadi kan? Itu langsung itu kan inovasi tuh. Si Intan tadi diambil kan? Ya karyanya banyak. saya lihat anak-anak sekarang itu, Sapuan Abu itu, kenapa dia buat begini? Kalau saya lah, karena dia buat video sendiri, baru kasih suara di lagu bahasa Inggris. Iya sama dengan anak buah. Saya bilang itu yang lebih itu lagi viral sekarang dicari yang gitu. Padahal durasinya hanya 1 menit, kan setengah menit, tapi keren nih kayak TikTok nih. Kan di dunia saja dia kasih macam-macam. Kadang dia main-main kayak TikTok begitu kan, kenapa kau ambil belajar di mana? Apa kau tahu jurnalis? Itu dia headset seperti begitu, saya saja sangat pintar. Jurnalis begitu lebih. Masa dia tahu dia belajar di mana? Iya, dia kan lihat di YouTube kan. Tuh. Barang yang di spion atau memang di media online yang lain itu kan kita diskusi di sini. Gimana barang kita kasih muncul di permukaan. Agar ini kan kita baca pasar. Tidak terlalu ini. Kita baca pasar makanannya apa. Dibikin saja, baru kita upload. Dibikin saja, di-upload. Bisa kita pakai channel kita, memang belum ada bayar. Tapi kelamaan lama-lama itu semua pun begitu. TV kan begitu semua. Nah, ketika kita sudah bagus punya ini, nah lama-lama dia itu channel itu langsung dia yang membiayai kita. Pendapatan masuk. Begitu Mi. Cuma yang jadi persoalan, Anda mau berbuat tidak? Makanya kayak Bardin kan fokus ke situ. Iya. Foril begitu. Cuma kan mereka tidak minta dukungan dari saya. Bagaimana kalau kita bermitra Bang Ros? Kan seperti Foril ya. Saya backup kamu translate dalam bentuk berita, saya backup di mediaku, bagi kami diuntungkan, kamu diuntungkan juga. Nah, tapi kan kalian tidak bicara ide itu. Nah, sehingga kita bisa backup beritamu, kamu kan wawancara tuh misalnya koja-koja ya, kan gitu. Seperti koja-koja kan, dia bikin video langsung, tapi dia ada pesan-pesan ini, ada pesan-pesan apa namanya iklan. Di sini maaf ya, di sini bagusnya bonus. Kalau ada kendala, di satu bilang kalau kita mau begini atau di situ kita berbagi cerita bahwa kita dapatkan kendala lapangan seperti di arena sumber belum mau diwawancarai, tapi dengan adanya teman sedikit dan saling berbagi begini dan ide-ide apa yang kita mau, kita baca pasar, kita memberanikan diri lagi lebih kreatif di luar lagi, coba bekerja. Tuh. Tapi Tuhan dia bilang dia berpesan supaya masih menceramah atau berbagi. Siapa yang bersungguh-sungguh itu ada rezeki. Saja. Karena siapa yang sungguh-sungguh itu ada rezeki. Itu yang disebut yang fokus. Kalau kalian tidak fokus, nah kita boleh berubah. Masing-masing kan kita fokus ini. Masing-masing dengan skill yang muncul. Anda dengan pijitnya, Anda dengan bahasa Inggrisnya, saya dengan instruktur bahasa komputernya. Nah, kan gitu. Nah, jadi tinggal kita kena wadah saja menyatukan kita. Tapi bagaimana berkolaborasi, saling menguntungkan. Nah, kan itu kolaborasi itu nih. Kan sudah zamannya kerja kolaborasi, kerja bersama. Dan begini, sebenarnya itu media online ini itu buatannya diskusi yang kedua karena zaman sekarang ini tentang yang kita hadapi sekarang ini yang namanya HP atau online seperti begitu yang video dan berita itu lagi digantungkan sudah zamannya. Bagaimana seorang sebenarnya adalah berlatih. Jadi begini. Berlatih. Kalau ada ide-ide kalian, video-video kalian, ada sekarang jasa-jasanya. Banyak kreator-kreator di luar. Yang penting kalian kirim saja, dia langsung bikinkan video. Tapi pasti uang yang keluar dari kalian untuk itu. Ada banyak jasa-jasa.
Anak saya tuh dipakai jasa itu. Nah, dia itu fokus-fokusnya itu, tapi itu berita. Nah, tapi saya begini, maaf ya, tapi kalau kita sudah pegang kartu pos itu bangga itu, karena itu barang itu berfungsi seluruh Indonesia, dan dari situ patokan rujukannya kita di situ, kita kemana-mana sudah disuruh ada. Karena betul-betul kita sungguh-sungguh itu, kalau kita fokus betul-betul baru kita berbagi dengan yang lain, mungkin dengan jalan yang berbeda ya. Yang begitu tetap kita gunakan, karena sekarang kita masuk ke dunia digital, dunia modern itu mulai membaca. Kalau tidak tersentuh, manusia tidak sentuh dengan teknologi, jadi penonton. Apalagi bisa tahu bahasa Inggris tuh sedikit atau dengan skill yang kita membuat, kita kembangkan seluruh ekspor model bagaimana kemarin. Kalau orang yang tidak mau bersahabat dengan media sekarang itu bahaya, ketinggalan. Saja. Kita jadi penonton. Orang yang membuat, orang yang sudah berbuat, kita hanya jadi penonton. Usahalah kita jadi aktor kalau bisa. Sudah berbuat. Sekarang sudah masuk dunia, kita fokuskan di dunia untuk lebih susah luar. Jadi cocok kalau orang tidak memilih dunia jurnalis, kayak lebih besar. Kira-kira sudah kayak seperti kita kita bertabrak dengan digital nih sekarang, berhadapan dengan kamera ini. Dulu kan orang telepon hanya baku suara, sekarang sudah baku wajah. Jadi kalau orang tidak mau belajar untuk orang-orang di desa atau di kota tidak mau belajar tentang bagaimana mengenal jurnalis itu. Jadi apa namanya? Saya buka dulu Zoom rapat tuh. Ini sudah berapa nih? Kita juga harus bergeser. Ada yang menjemput untuk liputan. Jam berapa rencana? Jam 3 sebelum. Kamu sudah setengah 2 ini. Video yang ada cerita begini seru lah, biar betul-betul jurnalis sekarang ini. Tapi saya yang begini saya tidak cerita di luar, karena angle-angle yang video cemerlang begini kalau dipakai sama orang tua kita diserang balik ini. Karena ini cemerlang ide begini, karena jarang saya munculkan itu cerita begini di luar, karena jangan sampai dipakai ini ide cemerlang ini busuk dan mereka yang gunakan, mereka kita yang sudah capek-capek ini. Tapi tidak kita harus ikhlas lah, tidak usah terlalu disampaikan saja biar juga yang lain. Saya tidak terlalu melebar begitu. Saya tidak melebar juga sih. Pencahayaan kamu bilang kamera itu cahayanya kurang bagus. Maksudnya tidak melebar juga. Betul. Barang. Ini pencahayaannya gitu. Kita mau dari tidak kena cabut dia kurang bagus. Ya, ini saya kasih keluarkan memang sudah begitu loh, saya alami di lapangan saya. Tapi kalau mau cerita yang begini yang bagus-bagus itu jarang juga. Karena kan kita tahu. Kita tidak mau juga, dia bilang tidak benar. Kita sudah. Kalau dia tidak mau sudah, yang penting kita sudah sampaikan. Kalau dia begini tuh, kita cerita, bicara saja, hanya retorika saja kamu. Saya stop, baru saya pergi. Apa yang mau di situ? Tidak ada manfaatnya. Ya. Itu berarti dia tidak mau terima itu ide lebih. Stop. Apa yang kita buang waktu banyak? Iya. Tidak didengar. Jadi itu yang kesimpulan begitu. Jadi kita kembali tadi kan sudah begitu. Jadi saya rasa sudah kalian tahu lah. Intinya kan yang penting landasan ideal kalian sudah tahu. Undang-Undang Dasar 45 kalian baca lagi. Fokus pada undang-undang persnya. Lalu masuk lagi undang-undang keterbukaan informasi. Undang-Undang nomor 14 ya tahun 2010 tentang keterbukaan informasi. Undang-undang tentang apa tuh lagi. Banyak lah. Kan? Undang-undang tentang apa? Transaksi elektronik gitu. Ada pasal-pasal yang mengancam. Kan seperti itu. Sudah lengkap lah. Tinggal yang jadi masalah prakteknya. Karena kalau kita tidak praktek tidak akan praktek yang tidak tahu jalan sampai di mana. Nah, dia masih salahnya di mana nih? Sudah benar nggak saya tulis berita nih atau bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi saya coba buka dulu ini apa namanya? Dengan teman-teman buka ini, siapa tahu masuk. Kita ada di sini, kita bisa nemu di sini. Saya coba kita masuk ke SPN News. Nah, ini kan ada apa namanya? Untuk serap atau
2, 3, 4. Kita buka sesi. Kita bergeser kan? Tapi saya merasa senang terus. Dan seperti kalau kita keluar itu sudah ada kondisi lah. Sudah bisa. Sudah. Beda yang tadi itu kemarin. Sekarang sudah ada lagi fungsi baru biar Ada trik baru lah, semangat baru lah ya. Kayak barang-barang begini harus ada update diskusi kok. Dan kita merasa bahwa kita hebat lah keluar kita kembali ke kantor dalam Bahkan tuh bahkan dalam wawancara itu cara-cara yang dilakukan di senior-senior kita seperti Dahlan Iskan itu harus kalian lakukan. Itu pesannya dia. Walaupun teknologi sudah maju, cara-cara lama masih tetap dipakai. Itu bukan notepad itu catatan kecil dengan pen itu harus dibawa. Itu harus pakai. Walaupun ada rekaman itu dibawa juga untuk itu. alat berat sih. Itu dipakai itu. Memang harus coba tangan kita terlatih menulis juga. Terlatih juga mengambil kesimpulan, terlatih juga mengambil garis-garis besar dari diskusi itu. Kan tidak semua apa yang disampaikan narasumber itu kita publik. Tidak semua juga. Nah, yang penting-penting juga yang kita bisa jadikan garis bawah, garis besar tuh ambil yang ada trik-triknya. Kita ambil dari garis bawah itu dijadikan sebuah bahan cerita. Karena narasumber teman yang terdapat di mana saja, dia ingin dengar cerita kita. Kalau umpamanya cerita terus hapusan coba ada cerita Z juga atau C, itu dia membuat kita daya tariknya kita punya nilai bahwa orang ini jika kita bertemu sudah 2 minggu atau baru 2 hari 3 hari kita ketemu, dia punya cerita terbaru. Makanya dia selalu, bro, posisi di mana bro? Kita lagi ngopi, kita ngopi yuk, karena memang dia mau dengar kita dengan terbaru untuk informasi baru kan lagi berkembang informasi. Tapi kalau begitu kita ketemu ngopi mungkin itu informasi terus juga mau ceritakan itu jadi malas sih. Tapi kalau kita ada berita terbaru atau memang informasi yang dia tidak ketahui, dia malahan dia mencari kita itu karena memang dia bisa diskusi. Tapi yang penting ada informasi baru. Saya itu biasanya kalau bisa di WA itu, bro ada berita baru, usah pusing ya kalau tidak ada berita begini. Saya kirim ke dia senang juga, terima kasih. Ucapan terima kasih pakai tangan gitu kan dia kirim. Selamat. Jadi kalau umpamanya ada teman, dia bilang ada teman jadwal di situ, siapkan uang. Saya mau semua kasih dulu. Terang protes ya, iya datang aja di kantor kalau sudah berbuat berpuluh ya kan betul. Saya sedikit pengalaman lapangan saya kalau ceritain itu tergantung kalau ini dengar saya cerita terima bodoh sendiri di banyak orang itu saya mau lihat namanya apa yang dia menerima tidak banyak kita bahas lah kalau alhamdulillah seperti lampu hijau bisa saya bilang tapi intinya saya di garis bawah sama pesan sama dia di bawah harus menulis karena tadi saya tidak mau menulis itu karena memang jurnalis harus menulis ada kode jurnalis tidak bisa harus sudah video saja kecuali kita media TV kan dia sesitu TV kayak siapa kayak Anto ya memang dia media TV tuh como misalnya semua tidak ada yang masuk ada yang masuk saya ada yang masuk ya kamu masuk sampai HP ke di chest Annem derim fırsat Mario Bros. Yani
Oh, ada di bagian mana? Bagian mana? Di BTN. Kenapa namanya? Ya double. Udah. Saya. Tes. Ih, macam. Saya masih jasa. Keluar. Kenapa ketik ini? Sudahlah. Kalau Pak Mursidin kira-kira ada pertanyaan yang perlu kita jelaskan? Iya. Ya dari apa yang kita bahas-bahas ini. Nah, sudah lihat wajah bisa lihat nggak wajah? Begini. Hah? Karena masuk ke kamera Iya, tergantung saya kalau sudah saya pegang kamera itu kan saya tinggal diarahkan. Kapan diarahkan saya sudah bisa. Pertama kan bisa yang cara kamera di liriknya kan dimainkan. Itu. Dan kan pasti ada konsultasi lagi kita ini pasti mengkaji lagi. Mau begini. Pokoknya saya kalau dikasih pemahaman saya sudah bisa jalani. Oh, itu jelas lah karena kita media ini kan saling bantu. Jadi Juga dengan tidak karena sudah lama juga. Sekolahnya salah hasil untuk mengubah artinya kalau dibekali dengan bahan saya bisa kerja. Dan kapan saya ke lapangan itu tinggal ini digerakkan saja mimik gaya itu saya sudah lakukan itu. Seperti itu sebenarnya. Makanya saya ini menyimak. Nah. Kalau untuk media stimulus bisa dibuat kalau kita manajemennya di dalam kantor kita sendiri bagus, itu secara langsung di luar akan menilai bahwa inilah para jurnalis. Jadi dengan adanya kendala atau masalah dan kita sudah terangkan saling berbagi cerita itu, kita lebih dewasa lagi bagaimana mengambil sebuah kesimpulan dan bagaimana mencari berita. Cuma saya kelemahan di sini berita-berita yang ada berdar pemerintahan soal politik atau apa saya belum tahu karena kurang membaca atau kurang. Jadi kalau saya update tinggal saya minta coba berarti ya koordinasi apa yang mau saya tanyakan? Iya. Apa yang mau saya tanyakan? Iya, jadi supaya ada gambaran buat saya. Saya kontak dengan kantor dengan hotel Galaxy Inn atau Kalista. Kan setiap hari kan ada koran dari bawa koran, atau pos koran. Sebelum saya terus ke lapangan itu subuhnya saya sudah memang paginya sudah baca memang setelah itu koran atau memang perbanyak nonton televisi di berita-berita cara membawakan menyajikan sebuah berita di televisi itu. Awal dari sebuah jurnal dan situs itu berawal dari awal dari hal menyimak, mendengar. Karena kunci jurnalis hebat itu dia rajin membaca. Bagaimana mengolah informasi, mendengarkan, ngobrol juga. Setelah itu kalau sudah seperti itu kita ketemu di media-media prokur yang lain yang bisa dilakukan. Kita hanya mau baku saling kode mata saja bahwa jurnal sudah berkesan membaca. Dia tidak tahu bahwa kita ini baru mulai kan. Iya. Artinya gaya mimik tadi kita bisa saling mewarnai lah begitu. Itu ayo. Paling ujung-ujung kita bilang kan besar.
lempar kalimat itu sudah tawar semua dengan satu pertanyaan yang udah melemparkan begitu dengan kondisi kita juga kita bilang sama ya saling saja lempar begitu itu sudah ngerti jadi tidak banyak pertanyaan lagi satu sesi satu bendera jadi kalau sudah seperti itu yang kita pastikan bahwa bersama dia. Saya juga senang ketemu. Saya sepertinya begitu senangnya, berarti saya akan bisa mengeksplor lagi, bisa lagi belajar dan bisa lagi berpengalaman. Di situ sebab kunci juga menunjukkan sesuatu kan jurnalis ini kan kemampuan kita bagaimana meluas Di situ dari aku utama sempat sama semua di sana. Saya sekolah jauh saya seperti kamu bukan dialek ada kayak dia pintar kamu bagus lihatnya tertutup dan bisa menjawab dengan sejuk dengan dingin dan banyak narasumber kadang-kadang jurnalis dia datang dia kadang menolak juga sih tapi setelah datangnya kita dengan kode wartawan lain kemudian lain kita juga berketemu dengan seperti kayak sekali saya berketemu salah satu bahasa sifat saya menunjukkan kita singkat di situ jangan bilang bahwa besar kepala bahwa di kalangan jurnalis saya tahu juga dan masalah ini saya sudah dengar juga sudah ada sesuatu padahal kita atau sudah bercerita saya Bapak selama oh tidak gitu itu jangan kita berhentikan rekaman sedikit kita mancing juga dari bahasa untuk dia bahasa pujian sedikit biar dia bongkar sedikit padahal seperti tidak seperti saya sudah situ ikuti terus dia punya setelah itu dia berhenti sudah sedikit ada kesimpulan sedikit ya kasih naik satu pertanyaan biar dia lebih senang dulu targetnya kita 5 menit pada ujungnya 15 menit pintar-pintarnya jurnalis lah. Terus kalau mau jadi jurnalis itu saya pikir tidak perlu harus dibatasi dengan usia. Yang kita ada kemauan bagaimana? Yang pertama ada kemauan, yang kedua ada kesempatan diberikan oleh media. Karena kalau organisasi media tidak akomodasikan kan, biar kita jauh juga kalau tidak bisa diterima. Sama wadah yang itu kan. Intinya kan itu ada wadah yang merekrut, kalau tidak bisa juga. Nah, walaupun seperti kalian lah, contohnya kan kalian sudah masuk, karena mau direkrut masuk tuh. Kalau ketika kita tidak mau, itu dia Hasan itu kan saya tidak terima dia. Seperti sebuku Karena dia masuk di Laude Hasrul, saya latih Laude Hasrul, Laude Hasrul namanya. Dia belum cakap, dia rekomendasi orang. Saya bilang bagaimana saya fokus kecuali orang itu datang ke saya langsung kan, tapi lewat perantaramu tanpa izin saya tidak bisa ya tolak. Kecuali orang itu datang langsung ketemu saya, nah berarti saya langsung interview dia kan, sama ini atau sama juga nih siapa lagi Erwin Bania itu dia direkomendasi oleh Mono, tapi langsung saya kontak sama dengan Alvin kan, saya jajaki kemampuannya.
Iya. Nah, kemampuan yang saya jejaki, pertanyaan saya, apa yang mendorong Anda mau jadi wartawan? Itu dulu yang saya ingin tahu. Karena kita mau ukur keberhasilannya nih. Oh, itu sudah cita-cita saya. Oh, yang cita-cita kedua saya mau jadi pengacara. Tapi kondisi ya, maka saya tidak bisa kena kerusuhan Ambon. Si Erwin dia katakan gitu. Nah, sama halnya dengan Adnan. Waktu tidak bergabung dengan saya kan saya lewat Nurdin dia direkomendasi. Langsung saya tanya, dia kejar kan, karena dia ingin sekali mau jadi wartawan. Saya tanya, latar belakang kamu bergabung media ini apa? Kenapa kamu mau jadi wartawan? Dia ceritalah kisahnya, pemicunya, bahwa saya dulu pernah tukang ojek. Saya ketemu dengan namanya Bang Tam. Bang Tam ini saya bingung. Kenapa ketika saya antar dia di kantor gubernur atau di kantor bupati di Guru sana, kenapa orang segan sama dia? Saya disuruh tunggu di luar. Tapi setelah lama saya tunggu datang, saya jalan saya antar dia. Dia bawa uang banyak. Itu saya bilang, dia apa kerjanya ini orang banyak uangnya? Betul. Nah, ujung-ujung saya tanya, kamu tuh kerja apa, Pak? Saya ini wartawan. Tapi dia wartawan TV waktu itu, TVRI. Berarti ini pekerjaan yang banyak uang nih. Wartawan pasti nih. Nah, itulah latar belakang karena dia, saya mau jadi wartawan nih. Kalau ada kesempatan, gimana caranya saya mau jadi wartawan? Nah, kisahnya nanti di 2012 dia masuk kuliah di UMB, dia ketemu namanya Nurdin. Nurdin ini orang yang direkomendasi oleh Darman untuk bergabung dengan Mediaku. Saya latihlah mereka, langsung saya kasih kartu pers. Mereka jadikan kartu pers itu mudah, mereka mudah. Nah, ketika ditahan sampo lantas, tunjuk kartu aman. Tapi karya belum ada nih. Iya. Jadi dia sok-sok lagi nih cerita pun cerita. Ketika suatu ada kisah bahwa dia waktu itu bersama Adnan, mereka kunjungi temannya mereka yang kuliah di UMB yang sakit di rumah sakit Murum itu. Nah, ketika mereka di sana, kita pun cerita. Ini semester 1 nih, Nurdin agak senior lagi, Adnan masih baru. Cerita, sama kerja apa ini? Sama ojek. Mati dia ojek kan Adnan. Pulang juga ini, kalau bisa nih sama jadi wartawan. Nah, dia cerita begitu. Dia cerita di depan Nurdin. Saya ini wartawan. Masa kamu wartawan? Ini kartu persku nih. Kamu tidak percaya? Begitu kan? Jadi bagaimana caranya supaya dapat kartu pers itu? Nah, kejarlah si Nurdin itu. Dia kerja si Nurdin. Kerja mungkin, saya belum ada waktu nih. Bisa nggak antarkan saya di bosmu tuh supaya saya juga mau jadi wartawan? Itu dulu. Nah, karena si Adnan kejar terus. Akhirnya dia sudahlah saya antar kamu. Tapi bosku itu, dia pulang tuh sampai sore tuh dia di kantor terus tuh. Dia tidak di rumah tuh, di kantor. Nah, dia bilang lah saya kalau kantor kerja kan sore-sore baru pulang, kerja masih banyak kerja. Nah, saya lagi kerja di ruangan itu di Capil masih di Murum. Datanglah si Nurdin, si Adnan tuh. Sekali, Assalamualaikum. Kanda, oh iya, waalaikumsalam. Kemarin dah. Ini Pak, saya aku bawa WhatsApp teman ini. Dia mau jadi wartawan. Oh iya, masuk. Nah, sudah ada masuk di dalam. Masuklah. Mulai saya wawancara, saya tanya-tanya. Nah, dia cerita latar belakang itu. Oh iya, sudah. Saya kasih langsung materi harus itu. Sama dengan yang lain juga, seperti yang saya berikan. Materi. Nah, sudah. Saya lihat tingkat keseriusan tinggi. Dan pada waktu itu 2012, saya mencari kader untuk menjalankan mediaku namanya Buletin Mata Butuni. Buletin Mata Empat Butuni. Setelah Asian Post gagal kerjasama dengan Pak Jaki Lanjo, kader-kaderku sudah masuk di Buton Pos, ada masuk di bukan, itu sebelum Jaki Lanjo pada setelah Buton Raya News dia macet, kita buka lagi baru koran baru. Namanya Buletin Mata Butun ini, saya kasih percaya hari-hari tidak bisa jalankan, saya kasih percaya Muhammad Nasrul tidak bisa jalankan, Firman tidak bisa jalankan. Ada Sudianto Buton, magang kan dicapit. Sudah kamu. Nah, pas ada Adnan. Nah, sudah. Saya hidupkan, sudah ada di kader baru. Nah, saya pasang ini struktur organisasi. Sudah. Pimpinan redaksi kamu Sudianto Buton ya? Siapkan lah. Adnan, kamu redaktur pelaksana. Nah, Sirun, kamu redaktur. Sudah, sore-sore kita belajar di ruang ini. Mulai kita belajar di suatu ruang kecil. Mulai kita cerita hayalan tinggi dari masing-masing. Mulai saya syuting satu-satu. Mulai yang sekayanya masing-masing. Kasih dokumen.
Ih, tapi tidak nyaman kita belajar di sini nih, di kantor ini. Kalau bisa kita cari sekretariat. Cari sekretariat di mana? Ih, sekretariat. Nah, Nasruddin, kamu punya rumah di mana, Pak Nasruddin? Usaha di Lipu sana di STM itu, di Subang STM itu rumah saya. Bisa kita jadikan kantor redaksi di kamu punya rumah. Oh, bisa, ada kebetulan ada ruang untuk bujang. Nah, situ kita ke rumah. Kita pergi ke rumah Pak Nasirun itu, Pak, saya punya kader lagi. Dia mengabdi juga di Capil juga itu. Nah, dia ini sudah mulai saya bilang, mulai lagi saya kasih materi lagi. Sudah. Langkah awal masing-masing buat berita tentang dirinya. Nah, Adnan buat berita, Nasirun dan semua. Di antara 2 orang, 3 orang, hanya Nasirun yang bisa buat berita, yang lain belum ada beritanya. Belum apa mereka nih. Nah, Adnan juga belum, namanya baru pertama nih. Sudah, kita desain, kita belajar, kita masuk ke mana-mana. Nah, akhirnya terbit edisi pertama dulu. Suara kurang nih, kurang kecil nih. Buletin kurang kecil, pegang. Nah, Adnan sudah mulai percaya diri, sudah pegang kartu pers, sudah jalan, kita jalan. Nah, Adnan nanti koordinasi langsung dengan pimpinan redaksi, Sudianto Puto nih. Saya kan hanya dewan pengarah nih, saya arahkan kalian saja. Harus begini, begini, begini kan. Nah, Sudianto Puto waktu itu, dia masih mau memperdalam ilmu mendesain koran. Maka dia harus ketemu sama Haryadi. Haryadi sudah menjadi karyawan aktif di Bobo Pos sebagai layouter. Haryadi. Akhirnya dia pergi belajar di sana. Tahu-tahu dia belajar di sana, dia sudah bergabung dengan Bobo Pos lah, Sudianto Puto tadi. Dan menjadi tenaga layouter di sana. Jadi, tapi orang setan komunikasi dengan Adnan. Dia bilang sama Adnan kan telepon, Sudianto, Puton, kapan kita mau terbit nih? Beritaku sudah banyak nih. Sudah, kamu liput saja, nanti kita naikkan tuh. Dia bilang gitu, ini saya itu sudah banyak nih, saya meliput. Beritaku belum naik-naik. Nanti bilang saya wartawan apa nih? Nah, singkat cerita, ternyata dia bilang sama si Adnan, maaf bukan kenapa, saya sudah bergabung dengan Bobo Pus. Begitu kak, kamu tuh, kalau begitu saya lagi, kamu suruh saya masuk di situ lagi. Nah, dia gabung. Si Adnan lah bergabung lagi di sana, di Bobo Pus. Nah, sudah mereka fokus sana. Boleh tuh mata butuh tinggal lami. Saya belum bergabung sebentar ya. Saya belum bergabung sebentar ceritakan saya. Sabar. Saya belum masuk di situ. Saya masih putar-putar bawa saya belum masuk. Sebentar baru dia ceritakan saya. Siapa itu lagi? Nah, setelah itu kenalan-kenalan ketemu lagi dengan itu. Ketemu sudah dia mulailah mereka terbentuk karakternya jadi jurnalis sana. Si siapa? Sudianto Puton kan layouter desainer. Jadi dia tugasnya hanya mendesain koran saja. Dia bukan redaktur, bukan wartawan, bukan. Sama dengan Haryadi posisinya bukan sebagai wartawan. Mereka itu posisinya layouter, desain grafis. Kalian skillnya. Adnan dilatih khusus untuk itu. Dimarah-marahin bodoh-bodoh. Ini kenapa berita ini salah tuh? Jamil yang saya bosan dengar dia keluhannya kalau kita sudah meeting itu. Tapi saya belum bergabung ini belum. Sebentar dia ceritakan saya baru saya gabung. Jadi dia bilang, wah, dia dari si Sudianto dia ketawa-ketawa terus, udah marah terus. Sudah selesai berita naik, telepon dia, sini dulu. Ini berita mana kaki kemana, Angelnya mana ini mana. Nah, masih di itu kan. Nah sudah. Tapi lama-lama dia terbentuk. Tapi dia termasuk wartawan yang hebat juga. Tidak lama dia liput, dia dapat kasus besar. Karena memang karakternya kan. Dia meliput itu waktu itu mau diperintahkan sama redaktur kalau tidak salah itu untuk mencari berita info tentang jumlah masyarakat miskin di Kota Bawah berapa. Jadi dia harus ketemu dengan kepala BKKBN waktu itu, masih Dr. Darulia. Dia wartawan baru masih panas-panas ini. Baru dia hukum, sarjana hukum kan karena jadi dia langsung masuk ke sana. Kan ibu kepala itu masih pusing, ada masalah kan? Dia masuk dia mau lempar bunga apa bukan? Kamu mengancam wartawan, Bu. Saya lapor ibu. Oh, lapor. Dia kira dia main-main. Bukan kasih dia langsung eksekusi, lapor. Disidik, langsung dipanggil nih. Habis juga uangnya 15 juta itu. Damai, kalau tidak damai, kamu habis juga. Itu kisahnya ya, si Adnan. Itulah Adnan. Nah, sampai banyak kisah-kisahnya, banyak triknya. Bahkan
masuk Bardin nih, baru saya masuk saya bisa. Apa Bardin? Masuk Bardin, baru saya masuk cerita. Kalau Bardin itu kan terrekrut karena kita buka sekretariat di sana kan. Jadi koran SPN News nih awalnya kami dirikan 2017. Itu kita bentuk namanya Petrus Mahasiswa Karya. Sudah susunan, setelah itu kita cari koran yang cocok apa. Ternyata koran yang kita rancang itu sudah dipakai orang. Mau tidak mau, apalagi koran itu. Kita lihat kaca spion di itu langsung spion news saja, spion news. Spion apa itu spion bos? Mata-mata. Wah itu bagus. Kalau bahasa Inggris spy dia, SPY, bukan spion news. Spion lain lagi. Dan artinya kalau spy maka SPY. Nah ini kan tulisannya begitu. Inggris. Spy kan bacanya kan. Inggris. Kalau spion begitu dua mata. SPY itu itu ditakuti. Jadi sudah lalu dia bilang, ini cocok ini sama dengan mata ini kita. Sudah, bagus ini kita. Kalau Jerman tuh Italia itu paparazzi. Seperti Lady Diana itu yang sempat ribut itu. Dia meninggal gara paparazzi itu dia lari sama pacaran dari Inggris. Iya, sama itu karena dia mau masuk Islam tuh. Langsung masuk ke saya dulu. Masuk dulu kah? Belum, Ciparin dulu masih panjang Kalau mau cerita itu masih panjang. Singkat judulnya dia memorinya banyak yang ini terekam, dia masih diingat. Singkat cerita aja gitu, singkat cerita. Jadi sekretariat ini kan di SMA Bau. Jadi begini, jadi setelah kita godok lagi sudah lama mati suri koran kita SP News, waktu itu kan si Adnan yang pimpinan redaksi. Cuma dia pikir-pikir, aduh ini saya repot, saya pengacara ini kalau ada masalah mungkin atau kan, sudah kita redam ini. 2019 saya ke Masoi. Kalau kita ambil alih. Di Masoi saya cari kader baru. Saya pasang adik iparku sebagai pimpinan. Tapi saya tidak bisa nih. Saya cari orang. Dia cari orang juga. Dia cari orang yang jadi pimpinan redaksi. Dia mantan wartawan. Memang dia ada punya UKW kan. Tapi kita belum pernah ketemu. Action. Saya punya ipar tuh pikir, ini tidak ada untungnya di media nih. Dia kan orang bisnis. Tidak masukkan pengeluaran terus. Akhirnya dia sudah tidak terlalu serius kelola di media. Sudah karena dia mati suri, saya kembali ke sini. Pas itu kan sudah COVID. Tiba di sini 2000 berapa tuh? Kita action lagi. Kita ketemu lah di 2002 ya. Kan 2000 berapa? 2004. 2002 kita mulai bentuk lagi baru. Gabunglah tenaga baru. Saya punya sepupu La Fardini. Datang 2002. 2020 maksudnya. 2020 saya jurnalis 2020 kan. Nah, bentuklah media itu. Nah, kita buat struktur baru lagi. Ketemu 2 hari. Kita decide yang Adnan pikir, siapa lagi mau jalan untuk media nih. Saya pikir, yang bertanggung jawab si Adnan ini. Siapa si Aryadi nih. Karena dulu ada kasus yang saya pernah cerita itu, Muhammad Yusuf Lesun ditahan itu kan. Saya yang ada Hari. Hari lah penyelamat dia sebagai redaktur pelaksana waktu itu. Karena dia ditahan lalu Hari juga ada di situ atas nama direksi, kita buat surat sehingga dia dilepas dari itu 1 kali 24 jam bahwa kalau terbukti itu Muhammad Yusuf Lesun ada wartawan kami maka dilepas. Surat itu datang lepas. Jadi Hari sudah kita berbicara dengan Adnan. Adnan waktu itu dia kan biasa di Kopi One. Setelah itu dia pindah di mana di atas sana. Lalu bergabung dan mulai kumpul kita. Nah, Adnan, media ini harus hidup nih. Kita sudah telanjur ini harus ada yang kelola nih. Siapa? Sudah Hari yang kita tunjuk. Sudah kita cerita nih. Sudah Hari kamu ini. Lalu kita beritakan kan tentang Hari. Mulai jalan action. Action punya action. Mati suruh juga di media nih. Cari lagi tenaga baru. Mulai lagi kita hidupkan lagi. Kan kita masih aktif kerukunan keluarga kami ini. Nah, waktu pertemuan di Sudianto punya rumah-rumah di atas di STM itu, mulai kita cerita lagi saya punya sepupu lain namanya La Fardini ini. Dia bilang, medianya gimana? Kita hidupkan lagi kah? Bagus itu. Oh iya, kalau kamu mau hidup, mari kita duduk bersama. Sudah, saya pasang kamu sebagai redaktur pelaksana. Cari pimpinan redaksi sudah ada nih, Haryadi. Ya sudah, mari kita kumpul. Nah, saya telepon. Nah, dengan Bardin langsung gabung lagi, Bardin gabung karena kan di depan rumahnya kan. Gabung lah situ Bardin. Mulai saya kasih masukan.
mulai kasih konsep lagi, dogma lagi, tak jadi pemimpin. Oh, saya sudah cerita banyak nih tentang konsep hidupku lagi nih. Mulai tentang konsep-konsep masalah, bahkan saya pimpin doa lagi di situ. Habis itu, nah, hari apa si Adnan yang beli ayam, beli ayam, dia pergi pisang, dia bawa dan mobilnya, sudah makan kita makan. Nah, action, sudah mulai cerita, agak action, mulai nih cari berita. Kita godo-godo si Bardin, Bardin mulai action, itulah dia ketemu kamu, sudah dalam action baru. Tapi kan saya sudah di media juga. Kamu kan di Saburo, kan ketemu gara-gara sama-sama media nih kan. Diajak saya terus. Dia kan baru juga, jadi mau teman dia kan orang baru. Mulai yang masuk misalnya sih. Nah, dia mulai SMA bilang, 2 ini, di depan SMA 2. karena si Adnan, Saya lari-lari juga saya. Yang lain saya. Media yang lain, Ambon, media Ambon saya. Sebelumnya dulu ketika saya di koran, tapi maju dari pulau 10 ya bahasa Inggris. Tapi karena Badrin itu orang yang lucu-lucu, baru rajin merokok, surya dia bilang ini rokok dulu ya, saya merokok juga terpancingnya saya masuk di kolam ini. dia ajak mi, saya Jalan-jalan dulu di sekretariatnya kami dulu ke Mandor. kata dia bukan sekretariat pengacara nih. Iya. Adnan buka Saya juga kantor hati advokat itu kan. maju mundur, beda media kan. Tapi karena selalu ketemu di lapangan, ini bukan saja dengan kita tuh, biar kita jalan baik-baik. Jalan sama-sama. Pusing juga kepala satu pikir gabung dulu bagaimana. Lambat laun beginilah keadaan. Jadi setelah itu di extend dan keluar kartu, saya mulai kita bagaimana warning sampai sekarang. Dan itu pun juga masih terus juga bagaimana.